Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Channel untuk edisi yang ke-133 ini. Kita ingin melanjutkan yang terkait dengan pembahasan lafal dalam ilmu mantik. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh kajian keislaman klasik, pembahasannya, pendalamannya, pengembangannya, semua keilmuan Islaman klasik itu pada ujungnya adalah untuk memperkuat, memperkokoh, dan mempertahankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ilmu mantik. Ilmu mantik itu juga uh, tujuan utamanya adalah atau ujung dari tujuannya adalah mempertahankan, memperkuat, dan memperkokoh keesaan Allah Subhanahu wa taala atau ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan lafal ini menjadi sangat-sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena seluruh pembahasan, seluruh pengembangan, seluruh pendalaman terkait dengan ilmu-ilmu dalam tradisi keislaman klasik itu semuanya bersumber kepada Al-Quran. Sementara Al-Quran itu sendiri itu adalah berupa lafal. Nah, terkait dengan lafal ini, setelah kemarin di edisi sebelumnya kita menjelaskan tentang dalalah lafziyah, ya, dalalah lafziyah, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan dari lafal itu sendiri. Nah, lafal itu sendiri dilihat dari utilitasnya, dilihat dari digunakan dan tidak digunakan, ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafal musta'mal. Lafal musta'mal yaitu lafal yang digunakan oleh para ulama, oleh umat Islam, oleh masyarakat dunia, dan juga dalam dunia keilmuan Islam. Itu adalah lafal musta'mal, yaitu lafal yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah lafal muhmal. Lafal muhmal adalah lafal yang tidak digunakan. Nah, kalau kita runut lebih jauh, ternyata lafal yang mustakmal itu adalah lafal yang memiliki makna. Lafal yang memiliki maksud. Lafal yang memiliki arti. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah lafal mustakmal. Misalnya lafal zaitun. Nah, zaitun itu kan mustakmal, dipakai. Karena dia berarti dan juga sering dikatakan oleh manusia, oleh umat manusia, lafal zaitun. Ya. Berbeda dengan lafal zaitun, jadi lafal zaitun tapi dibalik, ya, menjadi zaitun dibalik menjadi zaitun. Nah, dalam tradisi keislaman klasik, khususnya di para ulama ilmu mantik, lafal zaitun itu termasuk lafal yang muhmal. Mengapa dikategorikan sebagai lafal yang muhmal? Karena lafal daizun itu lafal yang tidak dipakai atau tidak digunakan. Mengapa tidak digunakan? Karena lafal daizun itu tidak memiliki arti apapun. Nah, udah jelas ya. Jadi lafal ditinjau dari segi utilitasnya, ditinjau dari kegunaannya, atau ditinjau dari digunakan atau tidaknya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafal mustamal, dan yang kedua adalah lafal muhmal. Lafal mustamal adalah lafal yang digunakan. Sementara lafal muhmal adalah lafal yang tidak digunakan.
Lafal mustamal digunakan karena dia mengandung arti, seperti lafal zaitun. Berbeda dengan lafal zaizun. Karena dia tidak memiliki arti, maka dia tidak digunakan, maka dikenal dengan sebutan lafal yang muhmal. Nah, itu ya. Jelas ya terkait dengan lafal ditinjau dari segi utilitasnya atau ditinjau dari segi kegunaan atau ditinjau dari digunakan atau tidak. Nah, kita lanjut. Kemudian lafal ditinjau dari apa? Lafal mustamal itu dibagi menjadi dua. Lafal mustamal itu menjadi dua. Yang pertama lafal mufrad dan yang kedua adalah lafal murakkab. Dalam dunia ilmu mantik, istilah mufrad dan istilah murakkab ini berbeda dengan ilmu nahwu. Dalam ilmu mantik, lafal mufrad itu dimaknai sebagai ma la dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Nah, itu kalau dalam ilmu mantik diartikan seperti itu ya. Nah, pemahamannya apa? Lafal mufrad adalah lafal yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Ya. Lafal yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Berbeda dengan lafal murakkab. Lafal murakkab adalah madalla. Ya. Juz'uhu ala juz'i maknahu. Nah, ini yang lafal murakkab. Lafal murakkab adalah lafal yang bagiannya itu menunjukkan bagian maknanya. Maksudnya gimana? Bagiannya itu menunjukkan bagian makna. Jadi bagian-bagian dari lafal itu sudah menunjukkan arti, sudah menunjukkan makna. Nah, makna tersendiri, menunjukkan makna tersendiri. Nah, itu yang dikenal dengan istilah lafal mufrad atau lafal murakkab. Nah, lafal mufrad itu adalah lafal yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Contoh misalnya lafal zaitun tadi, zaitun. Bagian-bagian dari lafal zaitun itu adalah huruf za, huruf ya, huruf dal. Masing-masing bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Karena memang huruf za, huruf ya, huruf dal itu memang tidak memiliki arti. Itulah yang dikenal dengan lafal mufrad. Nah, lafal yang mufrad dalam ilmu mantik itu bisa terdiri dari dua kalimat atau dua lafal. Misalnya nih, Abdurrahman. Kebetulan Abdurrahman ini adalah nama seseorang. Nama seseorang. Nama seseorang, kebetulan dia namanya adalah Abdurrahman. Atau seseorang yang namanya Abdurrahman. Itu tidak kemudian lafal abdun itu memiliki arti sendiri atau menunjukkan makna, menunjukkan bagian maknanya. Kemudian Ar-Rahman itu juga menunjukkan makna atau menunjukkan bagian maknanya tidak. Tetapi Abdurrahman itu Abdun juga tidak ada artinya, Ar-Rahman juga tidak ada artinya di sini ya, karena dia nama orang. Karena nggak bisa dibagi-bagi kan, namanya Abdurrahman, nama orang, dia nggak bisa dibagi-bagi. Ya. Nah, kalau dikatakan Abdun, kemudian dikatakan Ar-Rahman, enggak juga ya, karena dia adalah nama satu orang. Jadi bagian maknanya, bagiannya, lafal yang bagiannya itu tidak menunjukkan pada bagian maknanya itu dikenal dengan istilah lafal mufrad. Berbeda dengan misalnya uh, zaitun qaimun. Zaitun qaimun. Zaid artinya Zaid, qaimun artinya orang yang berdiri. Kalau ini lafal atau
susunan dari lafal zaidun dan qaimun ini, maka ini dikenal kalau di dalam dunia ilmu mantik dikenal dengan istilah lafal murakkab. Karena dia terdiri dari beberapa lafal yang bagiannya itu menunjukkan bagian maknanya. Ada lafal zaitun, ada lafal qaimun, masing-masing itu menunjukkan bagian maknanya. Yang zaid menunjukkan zaid, yang qaimun menunjukkan orang yang berdiri. Nah, itulah perbedaan pokok antara lafal mufrad dan lafal murakkab. Berbeda dengan di dunia ilmu nahwu. Kalau di ilmu nahwu itu mufrad ini biasanya dikenal dengan istilah yang maknanya satu ya. Mufrad ada tasniyah, ada jamak ya. Itu bukan itu. Jadi mufrad di sini adalah mufrad yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian makna. Juga yang lafal murakkab ya. Lafal murakkab itu juga berbeda dengan ilmu nahwu. Jadi murakkab di sini adalah yang ketika bagiannya itu menunjukkan bagian maknanya. Barangkali itu sekali lagi lafal dalam ilmu mantik ditinjau dari segi utilitasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu lafal mustakmal dan lafal muhmal. Lafal mustakmal itu adalah lafal yang dipakai, lafal muhmal itu adalah lafal yang tidak dipakai. Kemudian lafal mustakmal itu dibagi menjadi dua, yaitu lafal mufrad dan lafal murakkab. Nah, lafal mufrad adalah lafal yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Kemudian kalau lafal murakkab adalah lafal yang bagiannya itu menunjukkan bagian maknanya, atau dengan kata lain susunan dari lafal mufrad, ya, susunan dari lafal mufrad itu bagian-bagiannya itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tetapi dia merupakan satu kesatuan. Misalnya lafal Abdurrahman kebetulan dia adalah nama orang. Itu tidak kemudian Abdun berdiri sendiri, Rahman berdiri sendiri, bukan. Tetapi Abdurrahman adalah orangnya satu itu. Ya, itu namanya mufrad ya. Meskipun terdiri dari dua lafal, dia tetap dikatakan sebagai lafal mufrad karena bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Berbeda dengan lafal zaitun qaimun. Nah, zaitun qaimun ini termasuk lafal murakkab karena masing-masing bagiannya itu menunjukkan bagian maknanya. Zaid menunjukkan lafal zaid atau menunjukkan makna zaid, qaimun menunjukkan orang yang menunjukkan makna orang yang berdiri. Jadi susunan zaitun qaimun itu termasuk lafal yang murakkab. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.